Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan saya di pelajaran IPA. Oke, sebelum pelajaran saya mulai, semoga kalian selalu semangat ya dalam mengikuti pelajaran. So, hari ini kita akan mengikuti pelajaran baru. Saya akan menjelaskan pelajaran baru, materi terakhir kita yaitu tentang sistem tata surya. Oke, dulu waktu SD kalian sudah pernah mempelajari apa sistem tata surya itu. Masih ingat kan? Oke, nanti akan saya lebih perjelas lagi tentang apa sih sistem tata surya itu. Oke anak-anak, sekarang pertanyaan saya adalah apa saja sih yang dapat kalian amati di langit ketika siang dan malam hari? Oke, ini gambarnya. Ketika pada waktu siang hari, di sini kalian melihat sesuatu benda yang bersinar cerah ya. Apa namanya? Oke, matahari. Sedangkan kalau di gambar yang kedua, waktu malam hari, di sini kalian melihat ada yang besar dan ada yang kecil ya. Apa namanya? Ya, tuh. Ini adalah bulan dan bintang. So, pada waktu ketika siang dan malam hari, kalian bisa mengamati benda langit yang namanya matahari, bulan, dan bintang. Oke, anak-anak ya, bisa dipahami? Jadi, materi kita hari ini adalah apa saja sih benda langit penyusun tata surya kita? Oke, yang pertama adalah matahari. Oke ya. Struktur dari matahari. Sebelum kita mempelajari struktur matahari, matahari itu apa sih anak-anak? Ya, matahari merupakan bola pijar dengan panjang diameter 109 kali panjang diameter bumi. Wow, besar sekali ya. Matahari ini juga merupakan pusat tata surya kita. Matahari juga disebut dengan bintang. Kenapa? Karena matahari itu dia bisa memancarkan cahayanya sendiri, ya. Oke. Struktur dari matahari yang pertama adalah inti. Inti terletak di tengah dalam ya. Inti matahari suhunya sebesar 15 juta Kelvin dan bagian ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir. Jadi di dalam inti matahari ini suhunya sangat panas sekali. Struktur yang kedua, lapisan yang kedua yaitu fotosfer. Di sini kalian bisa melihat lapisan fotosfer merupakan lapisan cahaya yang dapat kita lihat. Jadi yang cahaya yang kita lihat sehari-hari itu adalah fotosfer. Nah, fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin. Yang selanjutnya yaitu kromosfer. Begitu halnya dengan bumi, matahari juga memiliki lapisan atmosfer, namanya adalah kromosfer. Nah, kromosfer ini memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin. Dan yang terakhir adalah korona. Haha, tidak usah tertawa ya. Korona ini merupakan lapisan atmosfer luar matahari. Jadi lapisan terluar atmosfernya matahari itu namanya korona. Nah, korona ini memiliki suhu yang cukup panas, yaitu 1 juta Kelvin. Oke, anak-anak bisa dipahami ya matahari itu apa, struktur matahari itu apa saja, sudah paham ya? Saya lanjut lagi. Benda langit yang kedua yaitu adalah planet. Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan nama planet. Apa sih planet itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Oke. Pengelompokan planet ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan lintasan asteroid, berdasarkan orbit bumi, dan juga berdasarkan ukuran dan komposisi planet tersebut. Oke, yang pertama, berdasarkan lintasan asteroid, dibagi menjadi ada planet dalam dan planet luar. Maksudnya bagaimana? Oke, ini gambarnya anak-anak. Jadi kalian pernah mendengar yang namanya asteroid ya? Asteroid itu dia akan membentuk seperti sabuk. Nah, bagian dalam sabuk asteroid ini dia disebut planet dalam, yaitu meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet yang berada di luar sabuk asteroid dinamakan planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bisa dipahami bedanya antara planet dalam dan planet luar? Gampang ya? Lanjut.
Sekarang berdasarkan bumi sebagai pembatas. Nah, kalau tadi pembatasnya adalah asteroid, sekarang adalah garis edarnya bumi, yaitu ada planet superior dan inferior. Ini gambarnya. Yang pertama ada planet yang ada di dalam garis edar bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet yang berada di luar bumi yaitu antara lain ada Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu adalah perbedaan planet superior dan inferior. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Lanjut. Pengelompokan planet yang terakhir yaitu berdasarkan ukuran dan komposisi, dibagi menjadi planet terestrial dan planet Jovian. Oke, planet terestrial ini diidentikan oleh planet yang berukuran kecil. Mereka terbuat dari bebatuan dan juga logam. Nah, planet ini cenderung kecil tapi dia padat. Sedangkan kalau yang Jovian itu didominasi oleh planet-planet berukuran besar raksasa ya. Tapi dia tidak begitu padat dan terbuat dari gas dan juga es. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, kalau planet terestrial itu meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kalau planet Jovian meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dari sini bisa dipahami ya, planet terestrial dan Jovian. Oke, kita lanjut lagi. Karakteristik setiap planet. Yang pertama ada Merkurius. Oke, Merkurius dikenal dengan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Oke, itu adalah karakteristiknya Merkurius. Lanjut, Venus. Oke, dia terkenal dengan planet terpanas. Wow, kok bisa? Padahal dia kan tidak dekat dengan matahari. Ayo, kenapa? Ya, jawabannya Venus itu merupakan planet yang atmosfernya terdiri dari gas CO2. Kalian tentu masih ingat gas CO2 itu merupakan gas rumah kaca. Sehingga ketika panas matahari nyampe di Venus, akhirnya dia terjebak oleh yang namanya gas CO2 tadi. Sehingga suhu di Venus jauh lebih besar sebesar 462 derajat Celcius dibandingkan dengan Merkurius. Dia disebut juga dengan bintang kejora karena kalian bisa mengamati ketika di pagi hari ada bintang yang dia keluarnya itu dia yang lama sekali ketika di pagi hari itu adalah Venus ya. Jadi kalau kalian bisa melihat di pagi hari di sebelah timur, terus kalian melihat bintang yang ketika siang itu dia masih bersinar, itu adalah Venus. Lanjut ya. Bumi. Ini adalah planet kita, satu-satunya planet yang ada kehidupan, disebut juga planet biru karena didominasi oleh lautan yang begitu besar. Suhu di bumi menyesuaikan dengan kehidupannya yaitu sekitar 15 derajat Celcius. Nah, bumi ini dia memiliki satelit, yaitu namanya bulan. Sedangkan bumi tidak memiliki cincin ya. Kita lanjut. Mars. Dia juga disebut dengan planet merah atau bintang merah. Ini bisa kalian amati ketika malam, kalian melihat ke atas, terus ada yang warnanya agak kemerah-merahan. Nah, itu adalah Mars. Oke, anak-anak. Mars ini suhunya lebih dingin daripada di bumi. Dia tidak memiliki cincin dan dia satelitnya ada dua, yaitu Deimos dan Phobos ya. Dan revolusinya jauh lebih lama dari bumi karena Mars ini garis orbitnya itu lebih panjang daripada bumi. Kita lanjut. Jupiter, yang disebut dengan planet raksasa karena dia yang paling besar di tata surya kita. Oke, dia revolusinya hampir 29 tahun, hampir 30 tahun ya, karena memang orbitnya begitu besar. Suhu rata-rata minus 100 derajat Celcius, jumlah satelitnya ada 16, banyak sekali ya. Dan cincinnya dia tidak memiliki cincin. Lanjut, Saturnus. Oke, planet bercincin yang dikenal dengan keindahan cincinnya. Oke, planet ini dia memiliki revolusi yang hampir sama dengan Jupiter.
Suhu rata-ratanya minus 140 derajat Celcius, satelitnya 18, dan memiliki cincin yang terdiri dari batu dan bongkahan es. Di situ kalian bisa melihat ya cincinnya yang begitu besar, sehingga dia dijuluki juga dengan planet yang terindah di tata surya kita. Lanjut. Ada Uranus. Oke anak-anak, Uranus ini dia disebut juga dengan planet yang warnanya agak mirip dengan telur asin ya. Nah, revolusinya sebanyak 84 tahun. Jadi dia lama sekali mengitari mataharinya. Suhu rata-ratanya minus 140 derajat Celcius karena dia semakin jauh dari matahari. Satelitnya dia memiliki sebanyak 27 dan memiliki cincin. Cuman di sini cincinnya dia lebih tipis dibandingkan Saturnus tadi. Jadi kalau Saturnus tadi cincinnya begitu tebal, jadi terlihat cincinnya terlihat besar begitu kan. Tapi kalau Uranus ini cincinnya cenderung tipis. Nah, dia disebut dengan planet petualang misterius. Kenapa? Karena dia sering hilang dari garis orbitnya. Yang kedua, Neptunus. Planet si pembuat ulah. Ini dia sering membuat ulah dengan benda-benda langit yang lain ya. Oke, dia disebut juga dengan planet biru ya, hampir mirip dengan bumi karena warnanya cenderung biru juga. Nah, kalau revolusinya dia 164 tahun, suhu rata-rata minus 223 derajat Celcius dan jumlah satelitnya 14. Oke, sebelum saya akhiri karakteristik planet ini, kira-kira ada yang tahu nggak planet apa yang skala rotasinya berbeda dengan planet lain. Jadi kalau di planet itu matahari seolah-olah terbit dari barat. Kalau ada yang tahu silahkan WA saya. Oke? Next. Satelit. Oke, kalian tentu sudah pernah mendengar satelit itu apa? Nah, satelit merupakan benda langit yang kecil mengiringi planet dan tetap berada dalam daya tarik planet yang memiliki ukuran lebih besar. Jadi dia itu bagaikan pengiringnya planet yang mendampingi planet ya. Oke, satelit dibagi menjadi dua, ada satelit alami dan satelit buatan. Nah, baik satelit alami maupun buatan ini dia tetap mengiringi planet. Nah, satelit alami ini contohnya adalah bulan. Kalau di bumi contohnya adalah bulan. Sedangkan kalau satelit buatan contohnya adalah, bisa kalian lihat di situ ada satelit telekomunikasi ya. Lanjut. Benda angkasa lain. Ada apa lagi kira-kira? Oke anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari benda angkasa lain ya. Banyak sekali. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada asteroid. Oke, tadi sudah sempat kita bahas asteroid itu apa ya. Asteroid itu merupakan benda langit berukuran sangat kecil terbentuk dari batu luar angkasa. Jadi asteroid itu bebatuan. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Nah, asteroid berkumpul di sebuah lintasan antara planet Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Jadi tadi dia membentuk sebuah lingkaran yang mirip dengan sabuk ya. Lanjut, yang selanjutnya ada komet. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar komet itu apa. Dari bahasa Yunani, komet itu artinya berambut panjang. Nah, jadi seolah-olah dia memiliki rambutnya begitu panjang. Nah, komet terdiri di atas kepala dan ekor ya. Ini ekornya panjang sekali dan ekornya ini disebut juga dengan rambut. Nah, saat mendekati matahari, ekor komet itu selalu bergerak menjauhi matahari. Makanya dia semakin kelihatan panjang gitu ekornya. Ini adalah komet ya. Lanjut. Ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Ketiganya adalah sama, cuma yang membedakan adalah apa? Ya, yang membedakan adalah posisi di antara ketiganya. Oke anak-anak, meteoroid yang pertama merupakan sebuah serpihan komet. Yang hancur dan berada di luar angkasa. Jadi meteoroid ini dia melayang-layang di luar angkasa. Jadi dia adalah sebuah bongkahan batunya komet. Dia melayang-layang di luar angkasa. Nah, meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi
Nah, jadi dia bisa masuk ke atmosfer bumi. Nah, karena di atmosfer bumi itu dia akan terbakar sehingga nampak seperti bintang jatuh. Ada yang pernah melihat bintang jatuh? Ya, bintang jatuh yang kalian lihat itu adalah meteor. Ya. Nah, meteor yang berukuran besar sehingga dia tidak terbakar habis di atmosfer, terus kemudian serpihannya sampai di bumi, itu disebut meteorit. Oke ya, bisa membedakan antara meteoroid, meteor, dan meteorit? Gampang. Oke. So, itu adalah penjelasan tentang benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Jika kalian ada yang masih bingung, silahkan didiskusikan di grup kelas. Saya akhiri penjelasan IPA pada kali ini. Thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.